Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat surga di kajian kita setiap satu pagi, yaitu kajian spiritual journey. Dan di sini Alhamdulillah kita sudah masuk pekan 105, masih bersama dengan saya, Andi Pradita, dan juga narasumber kita, yaitu Pak Farid Almadi. Selamat pagi, Pak Farid. Pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah terus nih membersamai kajian kita setiap satu pagi. Baik, dan tentunya juga selamat pagi ini sudah ada bunda-bunda cantik yang membersamai di pagi hari ini. Sudah ada Bunda Reni, selamat pagi. Ada Bu Vivi Rais, Bunda Vivi. Wah, ini apa betah sekali Bunda Vivi ini selalu di Mekah nih, luar biasa ya. Jadi rindu Mekah lagi kita. Ya, Mekah. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Bunda Vivi. Juga ada Bunda Cutrialza. Alhamdulillah, selamat pagi Bunda. Iya, dan ada Mbak Yunita nih dari Pontianak ya, Mbak Yunita ya. Masya Allah, Alhamdulillah mudah-mudahan lancar semuanya ya. Terima kasih. Lalu juga ada Bunda Heni Sudarto. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, ini rencana nobar ini Bu Anggi. Oh, Masya Allah, nobar ini di Situ Bondo ya. Allah, Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Semuanya dapat manfaatnya, dapat amin. keberkahannya ya Bunda Heni. Terima Masih kasih. nunggu yang lain lagi. Iya, terima kasih Bun. Lalu juga ada Bunda Mila, selamat pagi. Alhamdulillah. Juga ada, wah ini sejoli, sejoli magnet rezeki nih, yang kemana-mana selalu berdua luar biasa. Ada Mbak Yuli dan Pak Ahyat ya. Alhamdulillah, selamat pagi. Bagi Pagi, lagi Alhamdulillah. safar insya Allah mau ke PKR nih ikut tes pesantren Ananda mudah-mudahan Oh, Masya Allah. bisa Mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya, ya Bapak Ibu. kita doanya Mbak Anggi Iya, pagi Masya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan dilancarkan anandanya, dapat pesantren terbaik, ah ya, bahagia di sana, dan juga tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha nih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, semua lancar. Maaf ya, Fi Amanillah, Mbak Yuli dan Pak Ahyat ya. Juga sudah hadir nih, Alhamdulillah. Di chat Zoom ya, ini juga sudah ramai sekali. Sambil kita menunggu teman-teman, alhamdulillah pagi ini di Zoom meeting sudah ada 45 orang, 46 sekarang ya. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajak keluarganya, sahabatnya, boleh silakan di-share link yang biasa saya berikan. Bebas ini karena acaranya kajiannya gratis. Dan kita setiap Sabtu pagi, insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah lancarkan kita untuk terus ya menyebut ilmunya, untuk cas ilmu setiap Sabtu pagi setelah kita seminggu bekerja ya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya di sini kajian-kajian kita memang tematik dalam arti Pak Farid akan membawakan kajian-kajian tema kajian yang tentunya unik ya kalau dari judul-judulnya ya, tapi tentunya itu semua adalah membawa kita untuk semakin menyadari makna dari keseharian yang kita hadapi dan juga tentunya membawa kita semakin menjemput ridho Allah insya Allah ya. Ya, di Zoom meeting di sini sudah ada Mas Andika ya, di milenial kita. Assalamualaikum semuanya, saya Andika hadir lagi untuk Morning Talk kali ini. Terima kasih Mas Andika. Lalu juga ada Coach Nana dari Razor Bay, Bintan ya. Aduh, mudah-mudahan kita semua bisa diundang ke sana ya, sama Allah maksudnya ya. Sama Allah dimudahkan untuk ke sana ya mainnya. Semoga semua peserta di hari ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga Mbak Mila ya, Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid. Semoga pagi ini dan seterusnya kita semua selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, dan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga Bunda Wasni nih ya, Masya Allah juga rajin sekali nih Bunda Wasni ya, hadir dari Citaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Farid, Mbak Anggi, dan kita semua selalu berada dalam naungan ridho Allah. Nah ini ya yang kita kejar, tujuan kita adalah mengharapkan kita mendapatkan ridho Allah.
Amin ya rabbal alamin. Lalu ada Pak Arif Fadlullah, ada tadi ya Bunda Citri Alza, Bunda Vivi, Pak Farid tentunya juga menyampaikan salamnya buat kita semua, doanya untuk kita semua. Ada Bunda Nurkaya, Bunda Siti Maria, Pak Pira ya dari Kuala Lumpur, alhamdulillah. Ada Bunda apa nih ya? Silahkan dituliskan namanya biar saling berkenalan. Ada Bu Bende juga ya, alhamdulillah. Lalu Pak Nur Cahyo Buwono, selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Ada Bu Rahmawati, Bunda Ibe dari Lampung, Masya Allah ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini di Zoom meeting apa namanya dan sudah menuliskan doanya, salamnya di chat Zoom ya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu kita, Allah ijabah doa-doa yang Bapak Ibu tuliskan ya di sini, baik untuk yang menulisnya maupun tentunya untuk kita semua. Dan juga tentu saya nanti ada yang di Facebook ya, terima kasih sudah bergabung di Facebook, nanti spesial Pak Farid nanti yang caleg-caleg yang di Facebook ya, alhamdulillah sudah 42 orang. Jadi teman-teman kita di sini juga live ke Facebook, live streaming ke Facebook. Silahkan nih kalau misalnya nanti ada yang terkendala sinyal, bisa langsung meluncur ke Facebooknya Pradita Channel. Dan kalau mau share juga boleh ya, full share saja ke wall-nya supaya banyak teman-temannya di Facebook ya. Kita Facebooknya berbagi kebaikan ya, berbagi yang mengajak teman-teman untuk semakin dekat ke Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan amal kebaikannya ya, dan juga insya Allah pahala dari Allah ya. Amin. Jadi amal jariah ya. Jadi kalau MLM di sini MLM yang dengan amal jariah insya Allah. Baik, nah di sesi kita untuk bagi yang baru bergabung mungkin ada ya di Saturday Morning Talk kita di sesi pertama akan menjawab pertanyaan nih yang masuk dari Bapak Ibu secara langsung. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskannya nanti kalau ada pertanyaan di kolom chat Zoom, di kolom chat Facebook, maupun boleh WA Japri ke kami di Pradita Channel di 0812 1139 1230. Insya Allah Pak Farid akan menjawabnya di pekan berikutnya ya, di kajian pekan berikutnya. Supaya nanti juga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, Pak Farid juga akan membukanya dengan doa terlebih dahulu buat kita semua, dan juga kita berharap Allah berkahi kita semua ya, semakin berkahi ya. Seperti itu. Oke, baik. Sudah mulai, kita siap lanjut lagi. Bapak Ibu semua ini sudah bergabung nambah nih ya. Ada Pak Asep Syaifullah, Pak Gaos ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Farid punya teman-temannya ya. Biasanya kebanyakan dikelilinginya dengan teman-teman bunda-bunda. Baik, kalau gitu Pak Farid, mari kita buka kajian pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Nanti silakan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaannya Pak. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Suara saya cukup, ini nggak bagus, nggak jelas nggak? Aman, suara aman Pak Ya, Farid. tadi suara Mbak Anggi putus-putus begitu kayak robot gitu. Oh gitu, aduh ini sinyal mungkin ya. Semoga sinyalnya segera kembali normal ya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak berbilang. Kenikmatan yang hanya Allah yang bisa memberikannya kepada diri kita, kenikmatan yang tidak pernah kita merasa cukup. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan yang begitu jelas, begitu terang, ya, begitu terang benderang kepada kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak pernah mau mengikuti jalan tersebut. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk meminta, berharap, berdoa kepada Allah
Semoga Allah mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Seperti biasa, kita hanya berharap kepada Allah, berharap ridho Allah, berharap rahmat dari Allah, berharap apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah, dan berharap apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kepada semua orang yang hadir dalam acara kita pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkanlah segala urusan kehidupannya masing-masing. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa untuk sesiapa barangkali ada di antara kita, saudara, soulmate, sahabat, family, kerabat, orang tua, anak, pasangan, dan sebagainya, yang saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, yang sedang diberikan ujian untuk kenaikan tingkat keimanannya dalam bentuk badan yang tidak sehat. Semoga Allah segera mencabut penyakitnya, semoga Allah segera mengembalikan kondisi badannya kepada kondisi yang sehat walafiat seperti sedia kala. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta salat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suaranya cukup bagus, Bang Anggi, atau Ibu Bapak Ibu yang lain? Sementara aman, Pak Farid? Aman ya. Tadi ada yang Bu Vivi menyampaikan katanya suaranya seperti robot ya. Semoga tidak berlanjut terus ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, terima kasih informasinya, suaranya bagus, aman, alhamdulillah, ini yang kita harapkan ya. Semoga lancar sampai di akhir acara nanti. Baik, seperti biasa kita bahas, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada kita. Yang pertama dari Ibu Tri Wahyuning Tias. Bagaimana cara agar supaya kita selalu apapun diniatkan ibadah, karena kadang-kadang masih nggak ingat dalam proses belajar memperbaiki niat. Gampang banget Ibu Tri, gampang banget teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya kita selalu ingat ya, selalu meniatkan ibadah. Pertama, lakukan pekerjaan yang halal. Ini satu syarat mutlak, tidak boleh dilanggar apapun. Wajib hukumnya, lakukan pekerjaan yang halal, yang bersih, dan tentunya tidak mengandung dosa. Ya, tentunya tidak mengandung dosa. Jadi syarat pertama supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, diniatkan nilai ibadah, lakukan pekerjaan yang halal, yang bersih, dan tidak mengandung dosa. Insya Allah ini juga merupakan satu bagian dari ibadah kita kepada Allah, gitu ya. Nah,
Apa yang pekerjaan halal seperti apa kita tahu, sama-sama tahu. Seperti minggu lalu kita bahas adalah pekerjaan yang tidak mengandung maksiat, pekerjaan yang jauh dari riba, pekerjaan yang tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak ada unsur penipuan, tidak mengandung minuman keras, tidak ada kaitannya dengan judi, tidak ada kaitannya dengan perzinahan. Itu adalah pekerjaan yang halal bersih dan insya Allah tidak mengandung dosa, bahkan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Lalu yang kedua caranya supaya diniatkan ibadah, baca basmalah setiap memulai pekerjaan. Baca bismillahirrahmanirrahim, intinya bahwa kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan bernilai ibadah. Lalu yang berikutnya, stop pekerjaan saat itu juga, hentikan pekerjaan saat itu juga jika azan sudah berkumandang, azan sholat sudah berkumandang. Stop. Ya, stop pekerjaan pada saat itu juga jika azan sudah berkumandang. Pak, bagaimana dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kami sholat di awal waktu? Ya, kondisi-kondisi yang dibenarkan secara syar'i ya monggo, tetapi tentu tidak setiap saat. Artinya dalam satu minggu itu barangkali ada 1-2 hari, misalnya duhurnya, biasanya kan gitu, duhur atau asarnya yang tidak bisa terlalu tepat waktu ya monggo. Tetapi jangan setiap hari, jangan setiap saat, jangan setiap waktu sholat itu kita tidak pernah di awal waktu. Stop pekerjaan saat itu juga jika azan sudah berkumandang. Cobain aja ya, lakukan saja seperti itu. Insya Allah lama-kelamaan kita akan selalu meniatkan ibadah untuk itu semua gitu ya. Insya Allah kita akan lama-kelamaan akan merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah diniatkan kepada ibadah. Yang tadi ya, pertama lakukan pekerjaan yang halal, bersih dan tidak mengandung dosa. Jauhi hal-hal yang mengandung dosa, lalu baca bismillah setiap kali mulai pekerjaan, kemudian stop pekerjaan saat itu juga pada saat azan sudah berkumandang. Insya Allah dengan cara seperti ini, lama-kelamaan kita akan selalu meniatkan ibadah untuk itu semua. Bahkan tanpa kita ucapkan niatnya pun juga otomatis itu akan berniat sebagai ibadah. Ya. Berikutnya dari Bapak Syawaluddin Hasibuan, Assalamualaikum Pak Farid, rezeki tidak akan tertukar, tetapi kalau kita tidak memperjuangkannya, apakah bisa? Nah, apakah bisa kalau kita tidak memperjuangkan rezeki, rezekinya datang ke tempat kita? Sangat bisa, sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Sangat bisa bagi mereka yang sudah punya keyakinan yang sangat tinggi tentang kemahakuasaan Allah. Ya, ingat gak kemarin cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Pada satu kesempatan beliau berdua itu berbincang-bincang tentang rezeki. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya karena Allah yang maha memberi rezeki, tidak perlu usaha, tidak perlu ikhtiar. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin rezeki datang begitu aja, tidak mungkin itu beras turun dari langit tanpa kita ikhtiar. Ya. Seperti itu ceritanya. Lalu kemudian setelah bincang-bincang itu Imam Syafi'i keluar, kemudian dia bekerja, singkat cerita dia bekerja membantu orang yang sedang menurunkan kurma, ada riwayat lain mengatakan menurunkan anggur, lalu beliau mendapatkan upah, ya upahnya yaitu kurma atau anggur tersebut. Lalu dia pulang. Dan dia sangat yakin, sangat yakin dengan pendapatnya yang tadi bahwa tanpa ikhtiar nggak mungkin bisa dapat rezeki. Nah, dia kembali ke rumahnya Imam Malik lalu mengatakan, nih bukti omongan saya, nggak mungkin saya bisa dapat kurma ini kalau saya tidak ikhtiar. Nggak mungkin saya dapat kurma ini kalau saya tidak bekerja seperti yang pendapat saya tadi pagi. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Lalu Imam Malik tersenyum sambil makan itu kurma, beliau mengatakan, benar juga omongan saya juga benar omongannya, benar juga pendapat saya. Wah, saya nggak kemana-mana dari pagi, ternyata saya bisa makan kurma yang kamu bawa untuk saya. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi ketika keyakinan kita sudah sangat kuat ya, keyakinan bahwa Allah yang maha memberikan rezeki, tentu kita juga akan bisa mendapatkan rezeki itu. Tetapi bagi kita orang awam, bagi kita yang masih dalam tataran di bawah seperti ini ya tentu harus ikhtiar lahiriah gitu kan. Mesti ada lakukan ikhtiar lahiriah, tetapi lakukan ikhtiar batiniah dulu baru lahiriah. Jangan dibalik. Kalau kita sekarang ini kan selalu melakukan
kerja dulu, ikhtiar dulu, memperjuangkan dulu semaksimal mungkin, giliran mentok tidak punya pilihan baru berdoa kepada Allah. Nah, itu yang tidak pas. Itu tidak tepat. Yang lebih tepat lagi adalah berdoa dulu, ikhtiar batiniah dulu, minta dulu kepada Allah, setelah itu baru kita perjuangkan secara lahiriah, ya. Kemudian berikutnya dari Ibu Bungawati, Kalideres, Jakarta Barat, kalau hadir 10 menit sebelum waktu sholat, khawatir malah ngantuk dan ketiduran, Pak. Masya Allah, ya. Ya, kalau memang khawatir ketiduran atau ngantuk pada saat kita menunggu waktu sholat 10 menit misalnya gitu kan, ya kita ngaji aja tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, lalu lakukan sholat sunnah, biar nggak ngantuk gitu kan. Dan biasanya kalau baca Quran itu ngantuk, buka WA, baca medsos, buka HP itu biasanya malah nggak ngantuk. Nah, sekarang kita balik ya, supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya terakhir, wah ini dari Pak Sawaludin lagi juga. Pak Farid, dalam hubungan kita secara vertikal dan horizontal, seberapa besar magnet rezeki itu datang dengan kita melakukan hubungan horizontal dengan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Masya Allah, sangat besar ya, sangat besar. Jadi sangat besar peran sesama manusia di dalam membuka pintu rezeki. Ini besar banget ya, besar banget. Jadi di dalam magnet rezeki MR itu ada satu jurus yang namanya merawat terumbu karang. Merawat terumbu karang itu maknanya merawat hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan di dalam jurus itu dikatakan ada golden triangle, ya, ada segitiga emas yang ini merupakan pintu rezeki utama, pintu rezeki paling utama. Apa itu? Yaitu orang tua, anak, dan pasangan. Jaga mereka, jaga orang tua, jaga anak, jaga pasangan, rawat mereka, berikan yang terbaik untuk segala halnya kepada mereka, orang tua, anak, dan pasangan. Insya Allah rezeki itu akan melimpah. Insya Allah, ya, insya Allah rezeki itu akan melimpah. Yakin aja, percaya saja gitu kan. Termasuk hubungan kita dengan sesama manusia yang lainnya juga, itu Masya Allah luar biasa. Jaga omongan kita. Di dalam ilmu MR, nanti boleh juga ditawarkan bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan ilmu MR, apakah kita ada semacam training online gitu ya, atau seminar online magnet rezeki. Bagus juga gitu kan bagi yang belum pernah mendapatkan itu. Ada yang namanya jurus disiplin kata. Jadi bagaimana kalimat-kalimat, kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu harus dijaga, betul-betul dijaga. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak positif. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang tersinggung dengan perkataan kita, dengan kalimat-kalimat kita seperti ini gitu kan. Ada juga jurus lainnya itu adalah garis kebenaran. Bagaimana ketika kita sedang ada perselisihan dengan orang lain, bagaimana cara kita mengelola pikiran kita, bagaimana cara kita mengelola emosi kita, supaya apa? Supaya tidak ada orang lain yang tersakiti dengan perbuatan kita. Nah, ini adalah hubungan horizontal nih Pak Sawaludin dan teman-teman yang lain. Jadi Allah itu, Al-Quran itu, Rasulullah itu juga mengatur bagaimana hubungan kita sesama manusia, hablum minan nasnya gitu kan. Nah, oleh Pak Ustadz Nasrullah di dalam ilmu MR itu diberikan beberapa jurus yang hablum minan nas gitu ya. Bagaimana hubungan dengan golden triangle yang tadi, merawat terumbu karang, bagaimana kalau kita mesti mengeluarkan kalimat-kalimat kata-kata yang sopan, yang baik supaya tidak ada yang tersakiti. Bagaimana apa yang mesti kita lakukan ketika ada perselisihan dengan sesama manusia. Nah, itu hal-hal yang sangat baik ya, hal-hal yang sangat baik. Silahkan menghubungi Mbak Anggi jika misalnya ada bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan dasar-dasar ilmu magnet rezeki. Ayo kita siapkan waktunya dengan online ya, training magnet rezeki ataupun seminar, boleh silahkan kita jalankan, kita lakukan. Dan bagi ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan yang juga sudah mempelajari, bahkan sudah jadi CTMR, tidak ada salahnya juga untuk
merefresh ya, refresher lagi pemahaman kita tentang makna rezeki ini. Itu sementara Mbak Anggi, dan seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk break dulu. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Farid untuk jawabannya dari pertanyaan yang masuk. Semoga semakin mencerahkan, dan terkait dengan pertanyaan pertama ya, kemarin kita sudah bahas lebih detail ya di kajian Sabtu sebelumnya, yaitu series ke-104 ya, kerja dan kerja. Silakan, jadi bisa juga Bapak Ibu nanti meluncur nih ke Facebook ataupun ke YouTube Radita Channel karena rekamannya sudah di sana. Jadi tadi ya, kunci supaya kita tentunya lebih tenang hidupnya adalah pada saat kita menjemput rezekinya pun juga di jalan yang Allah ridhoi ya. Dan alhamdulillah nih di pagi hari ini, Masya Allah nih sudah ada nobarnya ya. Kita sambil menunggu Pak Farid boleh lah ya. Saya mau sapa-sapa nih yang di situ Bondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, nih apa Pak Camat, Pak Camat, Pak Darto ya, luar biasa mengumpulkan teman-teman di Situbondo ya. Mudah-mudahan Kecamatan Situbondo semakin berlimpah ya, masyarakatnya juga semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menikmati ya, mudah-mudahan lancar. Mohon diinfo saja kalau ada kendala di suara ya Pak Darto dan Bu Henda Heni nih, luar biasa. Baik, ya alhamdulillah di pagi hari ini ya kita akan masuk series ke-105. Jadi mungkin kalau ada yang baru bergabung Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah memulai kajian online ini sejak awal-awal pandemi ya, sejak mungkin bulan awal 2020 gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan hampir 3 tahun dan kita sudah masuk di series ke-105, yaitu hari ini topiknya terkait dengan selembar kertas. Menyambung sebentar tadi terkait dengan yang Pak Farid sampaikan, insya Allah memang kita rencananya mau bikin seminar online magnet rezeki ya di awal Februari. Nanti infonya akan saya sampaikan lebih lanjut di grup PA atau di broadcast. Silakan ya bagi yang berminat, yang mau tahu, karena memang kebetulan kami berdua adalah sertifikat trainer magnet rezeki dan merasakan sekali ya bahwa pada saat kita bisa mempraktekkan ilmu ini, insya Allah ya Allah semakin buka keberkahan untuk kita. Dan di sini Pak Farid menyampaikan dengan topik-topik yang keseharian yang mudah-mudahan semakin mudah mencerna Bapak Ibu, dan tentunya juga kita menambah semangat ya tadi untuk mempraktekkan juga ilmu magnet rezekinya. Baik, kita masuk nih topik hari ini, yaitu terkait dengan selembar kertas ya. Sesuai dengan caption yang sudah saya share ke Bapak Ibu, seringkali kita ini mengejar-ngejar ya terkait dengan selembar kertas. Apa aja sih ya selembar kertas itu? Pak Farid ya, boleh nih, silakan disampaikan terkaitannya dengan topik kita selembar kertas. Apa sih nih Pak yang mau dibahas tentang selembar kertas ini? Silakan Pak. Gitu ya. Baik, Bagi. Sebelum ke sana saya jadi teringat kemarin saya pulang perjalanan dari luar kota gitu, terus kemudian naik taksi. Nah ini terkait dengan pertanyaan tadi, ada juga pertanyaan Ibu siapa tadi yang di kantin katanya begitu. Alhamdulillah sopir taksi ini saya sering ngobrol dengan mereka kadang-kadang mendapatkan insight juga, kadang-kadang mendapatkan materi kajian dari mereka juga, orang-orang yang kita temui di perjalanan gitu kan. Ringkasnya begini, pada saat saya tanyakan udah berapa lama di taksi ini ya gitu kan. Sudah sekian tahun Pak, gimana setiap saat setiap hari kejar nggak targetnya gitu. Alhamdulillah Pak bisa di atas UMP Jakarta. Alhamdulillah saya bilang. Lalu apa resepnya, saya katakan gitu. Resepnya caranya gimana? Resepnya bagaimana? Sebetulnya cuma satu Pak, kita minta ridho Allah aja. Masya Allah gitu kan. Tanpa merendahkan beliau, tetapi ketika seorang, bahkan seorang sopir taksi saja mengatakan yang penting dapat ridho Allah, itu langsung saya merasakan dep gitu kan, kayak saya ditonjok gitu Mbak dan yang lainnya. Lalu yang kedua beliau mengatakan doa orang tua, istri dan anak Pak itu paling penting. Masya Allah. Lalu seperti biasa kalau ada orang ngobrol atau konseling atau nanya atau mereka meminta advice tentang persoalan hidupnya, pertanyaan pertama yang paling utama saya katakan, bagaimana sholatmu? Karena ini adalah kunci dari kehidupan kita. Seperti itu. Jadi beliau mengatakan, alhamdulillah Pak, untuk sholat ini saya tidak pernah tertinggal. Benar, yakin saya bilang, ini masih muda beliau ya. Betul Pak, tidak pernah tertinggal. Bahkan ketika saya sudah berada di dalam masjid, lalu ada order masuk, saya langsung cancel Pak. Betapapun itu jaraknya jauh, betapapun itu nanti saya mendapatkan uang yang begitu besar.
apalagi hari Jumat, Pak, saya tidak akan pernah ambil penumpang. Langsung jam-jam 11 itu saya berhenti di masjid dan tidak akan pernah bergerak kemanapun. Masya Allah. Ya, ini yang luar biasa gitu kan. Ada satu pemahaman bahwa yang penting Allah dulu. Kemudian yang kedua mencari ridho orang tua dan pasangan. Ini yang terkait dengan Golden Triangle yang tadi itu. Dan nyatanya kelihatan banget gitu. Hasilnya itu bagus gitu, lancar. Setiap hari dia tidak pernah kekurangan 3-4 trip ya. Dan itu hasilnya dia dalam 1 bulan bisa lebih dari UMP Jakarta. Dia mengatakan begitu. Nah ini teman-teman semua, rekan-rekan semua, kunci dari bagaimana kita mencari rezeki itu ya seperti itu. Doa dulu, gelar-gelar sajadah dulu, minta dulu kepada Allah, ikhtiar batiniah dulu, lalu kemudian ikhtiar lahiriah. Nah setelah itu beliau sampaikan kepada saya, caranya gimana Pak narik taksi ini supaya dapat uangnya banyak banget gitu. Diceritakanlah berangkatnya jam berapa, lalu standby-nya di mana, lalu masuk ke pengendapannya, masuk macam-macam lah seperti itu. Dan ini satu pelajaran yang menurut saya juga sangat baik, dan ini juga ada ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas di dalam materi kita pagi hari ini gitu Mbak Agi ya, terkait dengan selembar kertas. Ya, saya siapkan dulu deh ininya ya, materinya supaya lebih. Suaranya bagaimana? Apakah ada gangguan atau bagus-bagus saja? Allah aman, Pak Farid. Aman ya, baik. Nah, selembar kertas. Saya cuman ingin bertanya kepada teman-teman semua, yuk kita ikutan secara aktif gitu kan. Saya punya satu pendapat secara pribadi, semoga pendapat ini juga diaminkan oleh teman-teman yang lain, bahwa di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita ini tidak akan pernah lepas dari selembar kertas. Betul atau betul? Kalau memang itu betul, tolong berikan saya contoh. Kertas apa yang kita perlukan dalam keseharian kita? Ayo, kita berbagi, kita sama-sama berdiskusi. Uang itu lembar kertas ya Pak Ipandri. Suaranya ngilang Pak Asep. Apa kertas apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Uang. Oh, banyak kertas uang. Uang juga Ibu Mei gitu ya, ada. Apa ini Bu Ayat? Ada. Betul sekali, lembar kertas uang Pak. Oke, uang. Terus apa lagi? Transkrip. Oke. Apalagi kalau kita lihat, saya sambil lihat di monitor saya ya, uang Ibu Ayat Nurhayati. Uang Bu Mila gitu. Oke, ada lagi surat. Mas Andika ini surat apa nih? Surat nikah atau surat kawin? Fulus Ibu Vivi Rais gitu ya. Apalagi uang Mas Kartiko, baju Mas. Apalagi buku, oke. Apalagi surat nikah, wes mantap, kawin gitu kan. Nah, ada lagi surat apa lagi, kertas apa lagi yang bentuknya kita selalu cari dalam kehidupan kita. Gitu ya. Ketika surat keputusan, Mas Andika ini ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sertifikat gitu ya, kertas catatan agenda uang, kertas soal goal setting, selembar kertas yang dipegang macam-macam. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, Al-Qur'an ya Ibu Mutia Rahim. Kita ini akan selalu memerlukan, saya tidak berani mengatakan membutuhkan ya, bahasa Melayu itu membutuhkan tuh maknanya bisa berbeda, bisa lain lagi. Kita ini memerlukan selembar kertas mulai kapan? Surat nikah Mbak Peti ini ya. Ketika lahir, kita perlu selembar akte kelahiran. Gitu kan? Ketika sekolah, mulai dari TK, kita juga memerlukan lembaran-lembaran kertas. Lulus TK ada sertifikat selembar kertas. Lulus SD ada ijazah selembar kertas. SMP, SMA, perguruan tinggi ada ijazah, ada sertifikat, kita mendapatkan selembar ijazah. Ketika jadi master, doktor, profesor, kita perlu selembar kertas. Saat kita punya rumah, bukti kepemilikannya kertas, sertifikat rumah, gitu kan?
lalu memiliki motor, mobil, tanah, deposito, saham, semuanya hanya kertas. Semuanya kita memerlukan selembar kertas. Tidak akan kita pernah lupakan saat selesai ijab kabul, punya istri, punya suami, punya pasangan. Buktinya juga adalah kertas, buku nikah, dan seterusnya. Orang bekerja siang dan malam untuk mencari lembaran kertas. Ya, kita harus betul-betul jujur apa adanya, dan terbukti tadi jawaban yang paling banyak itu adalah terkait dengan uang, kan begitu, terkait dengan uang. Siang malam kita lakukan ya untuk mencari lembaran kertas. Ada kwitansi, kwitansi lunas Pak Rasjambir gitu ya. Ada koin juga, tetapi yang nilainya paling tinggi itu adalah selembar kertas. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, tidak mungkin kita ini akan lepas dari selembar kertas atau berlembar-lembar kertas. Apakah ada bukti, Mbak Anggi, di dalam kehidupan kita tidak pernah memerlukan kertas? Ya juga ya Pak, ternyata dari awal lahir gitu ya, dari perjalanan kita sekolah SD sampai SMP, SMA, bahkan kuliah, itu juga pakai kertas ya Pak, mau nggak mau ya. Mungkin ya kecuali zaman dulu, zaman batu gitu ya. Kemudian juga pada saat kita kuliah, bekerja, dan ini juga sharing ya Pak, selembar kertas ini nih, selembar ijazah kuliah pernah saya hilang Pak, nggak tahu ketemu di mana ya, itu bela-belain ya, mungkin beberapa tahun yang lalu bela-belain ya, kampus lagi saya di Bogor untuk mendapatkan kembali nih selembar kertas legalisirnya gitu ya, Masya Allah, ternyata banyak sekali kertas-kertas yang sudah membuat kita jadi kayak disibukkan dengan mengumpulkan lembar kertas ini ya Pak Farid. Iya, ya. Jadi pada saat kita mendapatkan selembar atau lembaran kertas yang tadi, itu kan Masya Allah, semua daya upaya kita lakukan. Kayak Mbak Anggi tadi gitu kan, gara-gara ijazahnya entah kemana, lalu ke Bogor lagi, ngurus lagi, bikin surat laporan kehilangan dengan kepolisian, masuk ke rektorat lagi, mungkin juga itu tidak langsung sehari jadi, mesti ada beberapa hari, mungkin hitungan minggu, mungkin hitungan bulan. Artinya apa? Betapa kita ini menghabiskan segala energi, daya, upaya, siang malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat panas, keringat dingin, supaya kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita bisa menjadi orang yang pertama dan utama pada saat menerima kertas tersebut. Kan seperti itu. Semua sumber daya dikerahkan, semua tenaga dikeluarkan, semua kemampuan ditunjukkan, semuanya demi mendapatkan lembaran kertas. Bahkan ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Lupa dengan haram, lupa halal haramnya tidak kita perhatikan. Lupa bahwa itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Tidak ingat bahwa ini sesuatu yang harus kita hindari. Allah mengatakan jangan dekati sesuatu yang membuat kita mendapatkan dosa, tetapi tidak kita pedulikan. Kenapa? Demi selembar kertas. Halal, haram, hantam. Tidak peduli milik siapa, yang penting saya bisa berjaya. Begitu kan Mbak Agi, kalau yang kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Betul ya, kita ya itu tadi ya, apalagi ini juga kadang-kadang untuk sebagian kita ya Pak, itu merasa bahwa kertas-kertas ini penting tuh Pak ya, jati diri ya, standar profesional segala macam, sehingga kita perlu ini. Tapi ternyata tadi ya di sini ada juga kertas-kertas yang yang sering kita lupakan ya Pak. Nih ya, kalau menurut Pak Farid, kertas apa nih yang begitu penting dan seringkali kita lupakan dan ternyata itu penting buat kita, gimana Pak? Nah itu dia. Jadi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan semua kertas itu benar-benar membuat kita ini jadi seperti kehilangan kehilangan kesabaran barangkali, merasa waktu 24 jam itu tidak pernah cukup, kalau perlu ada 30-40 jam barangkali seperti itu. Kenapa? Karena begitu mengasihkan mengejar lembaran kertas itu, saking sibuknya mencari lembaran kertas di dunia ini, kita sering melupakan selembar kertas yang terakhir yang akan kita peroleh. Ya, selembar kertas yang terakhir yang akan kita peroleh. Bahkan bisa jadi ini adalah selembar kertas yang tidak kita harapkan.
selembar kertas yang selama ini berusaha untuk kita tinggalkan. Kalau perlu nggak dapat ini, kalau perlu tidak mendapatkan selembar kertas yang terakhir ini, gitu kan? Apa itu? Akte kematian. Bukankah sejak kita mulai di dalam kandungan kita pakai kertas ke dokter, periksa dokter, kemudian sampai lahir, sampai semua hidup, semuanya terkait dengan kertas, termasuk pada saat kita terakhir hidup di dunia ini, kita akan mendapatkan akte kematian, surat kematian. Selembar kertas yang menyatakan bahwa kita sudah tidak ada kepentingan apapun lagi dengan urusan dunia. Ini lembaran kertas yang selalu tidak pernah kita ingat. Bahkan jika memungkinkan, ini adalah lembaran kertas yang tidak diharapkan, yang saya pun tidak mau mendapatkan itu. Barangkali seperti itu. Padahal ini merupakan selembar kertas yang paling berharga bagi anak manusia. Kenapa? Sebab saat ia diterbitkan, saat kertas ini diterbitkan, sang pemilik kertas itu dia tidak pernah lagi bisa melihatnya. Ya, tidak pernah lagi bisa melihatnya. Selembar kertas yang menghentikan semua kenikmatan atau ketidaknikmatan selama berada di atas dunia. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, bagi mereka yang alhamdulillah hidupnya diberikan kecukupan, diberikan kelimpahan, diberikan kemewahan, diberikan kenyamanan, diberikan kebahagiaan, pada saat lembaran yang terakhir ini diterbitkan, maka selesai sudah kenikmatan itu. Selesai sudah gelimang materi itu. Selesai sudah kebahagiaan itu. Selesai sudah kenikmatan. Cuman gara-gara dengan satu kertas yang seperti ini. Demikian juga bagi yang hidupnya barangkali merasa tidak pernah beruntung, tidak pernah bahagia, tidak pernah bergelimang materi, tidak pernah merasa cukup, ketika surat ini diterbitkan, maka selesai sudahlah ketidakbahagiaan itu. Kalau ada orang mengatakan dengan kalimat yang tidak positif, hidup kami menderita. Selesai sudah penderitaan itu. Pada saat diterbitkannya surat yang disebut dengan akte kematian. Bapak, Ibu hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu kenapa banyak di antara kita yang tidak pernah mempersiapkan lembar terakhir, surat terakhir yang tentunya bakal didapatkan oleh semua orang? Ya. Kenapa kita terlalu mengedepankan, mengejar materi, sampai betul-betul kita gila dunia, gila harta. Padahal, seberapa sih harga dunia itu? Seberapa besar harga dunia itu? Seberapa tinggi nilai dunia itu? Nilai materi itu? Ada satu cerita, ini saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan juga. Ada seorang konglomerat, seorang kaya raya, hartanya berlimpah. Model-model Korun lah zaman Nabi Musa seperti itu. Luar biasa kekayaannya. Konglomerat kalau zaman sekarang itu memiliki semua apa yang dia harapkan. Memiliki semua apa yang dia inginkan. Bergelimang, tidak pernah ada kata merasa tidak bahagia. Pada suatu ketika yang bersangkutan itu melakukan perjalanan adventure gitu ya. Kemudian sampai di satu gurun, kemudian kena apa namanya itu, badai, kena musibah, semua pengiringnya meninggal, tinggal dia sendiri tanpa apapun yang dia miliki, hanya memiliki baju yang melekat di badannya saja. Dia kehausan, haus banget, pingin minum dan tidak ada setetes air pun di situ. Lalu tiba-tiba ada seorang yang lewat gitu kan, ada orang lain yang lewat di situ. Dan dia punya perlengkapan lengkap di sana. Kemudian dia meminta air kepada orang tersebut. Ya sahabat, saya minta berikan saya air karena saya kehausan. Kalau saya tidak minum saat ini maka saya akan meninggal. Si orang tadi, orang sahabat, si orang yang baru datang tadi mengatakan, oke, saya akan berikan air ini kepadamu. Tetapi satu gelas air ini harus kamu tukar dengan seluruh harta yang kamu miliki.
Kalau kamu mau, saya akan berikan airnya. Kalau kamu tidak mau menukar dengan seluruh harta yang kamu miliki, maka saya tidak akan berikan dan saya akan pergi dari sini dan kamu akan mati dalam waktu sekejap. Menurut Bapak dan Ibu, menurut teman-teman, tukar nggak dengan hartanya segelas air itu? Silahkan kalau ada yang memberikan jawaban. Pilih mana? Minum air, segelas air itu supaya tetap hidup, atau ya tidak menukar hartanya dan biarkan si orang yang asing tadi tetap lewat dan meninggalkan dia. Mau pilih yang mana? Silahkan. Minum air agar tetap hidup. Tuker, Pak. Tuker. Ibu Sumarsi minum. Pak Herman minum air. Bu Mei tukar. Minum air, Mas Andika. Ibu Ida minum air. Cutrialza tuker. Ani Winarti minum air. Nah, kalau pilihannya tukar minta tadi kala di ajang Vivi di Facebook ya, tukar mendapatkan air. Ibu Yuki Yuli Adelia tukar dengan segelas air ya, memberikan semua harta untuk bisa minum, jumangin minum air gitu kan. Ibu Alfi pilih jaga nyawa daripada harta. Oke. Siapa lagi? Saya yakin jawabannya semuanya itu adalah tukar hartanya dengan air supaya bisa minum dan supaya bisa tetap hidup. Di Facebook juga Ibu Lastri mengatakan tukar. Bukan dia harta bisa dicari. Pertanyaan saya, kalau seluruh hartanya itu ditukar dengan segelas air, bukankah sesungguhnya nilai harta kita itu hanya sebesar segelas air? Kalau kita betul-betul ingin menukar seluruh harta kekayaan kita yang luar biasa banyaknya dengan segelas air, berarti sebetulnya kita mesti mengakui secara jujur nilai harta yang kita miliki itu tidak lebih besar, tidak lebih banyak daripada segelas air. Seperti itu kan. Lalu kenapa kita harus membela-bela sesuatu yang hanya nilainya segelas air? Mengapa kita harus siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas, tidak ingat waktu, bahkan tidak ingat Allah. Bahkan Allah kita tinggalkan. Bahkan Allah kita cuekin. Bahkan Allah kita nomor sekiankan. Gara-gara mengejar sesuatu yang nilainya tidak lebih besar dibandingkan dengan segelas air. Apalagi kalau misalnya ketika kita bekerja, ketika kita berusaha itu halal hantam, halal haram hantam. Tidak peduli itu halal, tidak peduli bahwa itu dosa, tidak peduli bahwa itu kita mencuri, tidak peduli itu kita korupsi. Tidak peduli bahwa itu sesuatu yang terkategori maksiat, dosa besar, demi selembar kertas yang disebut dengan uang, disebut dengan cek, disebut dengan deposito. Padahal ketika seluruh hartanya ditukar dengan segelas air, maka nilainya tidak lebih besar daripada apa? Daripada segelas air. Segelas air, katakanlah kita menggunakan air gelas mineral yang ukuran gelas. Berapa harganya? Berapa harganya? Kita beli segelas air 200 ml itu berapa harganya? Paling banter juga harganya, paling mahal itu juga Rp1.000. Kalau kita beli dalam jumlah banyak itu, kalau disatuan kan, paling banter juga mungkin hanya Rp500. Paling banter juga hanya Rp200. Rp200, bukan $200. Bukan 200 juta. Rp200. Apakah kita mau mempertahankan keyakinan kita? Apakah kita mau meninggalkan Allah demi sesuatu yang nilainya tidak lebih besar daripada Rp200? Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu yang kedua, kenapa kita mencoba untuk menghindari surat atau kertas yang terakhir tadi? Padahal untuk sesuatu yang kenikmatannya pun juga barangkali ada batasnya. Berapa lama sih nikmat itu? Ketika kita makan makanan yang paling mahal sekalipun di dunia ini. Ya katakanlah makan sop ikan, sirip ikan hiu dari mana? Samudra Antartik misalnya. Samudra Atlantik katakanlah. Yang harga satu mangkoknya mungkin 10 juta. Berapa lama sih nikmatnya itu?
pada saat kita memasukkan ke dalam mulut kita, mengunyah di mulut kita, disitulah terasa nikmatnya. Berapa lama? Sampaikah 10 jam? Sampaikah 5 jam? Sampaikah 2 jam? Sampaikah 1 jam? Sampaikah setengah jam mengunyah itu? Sampaikah 15 menit? Sampaikah 10 menit? Jangan-jangan cuma 2-3 menit saja kita mengunyahnya sebelum kita telan kita masukkan ke dalam perut kita. Masya Allah, luar biasa. Sedetik doang gitu kan. Ya. Itulah kita, ya. Itulah kita. Hidup itu kan ada batasannya juga. Hidup itu antara azan dan sholat. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita lihat teman-teman yang sudah usia 40, 50 ke atas atau 60 ke atas, bukankah sebetulnya ya, kenikmatan itu sudah banyak yang berkurang. Masih sanggup jogging keliling lapangan 1 jam tidak pernah berhenti. Masih sanggup sprint, masih sanggup menikmati sate kambing, sop kambing yang 60 tahun ke atas barangkali seperti itu. Masih sanggup makan durian, masih sanggup makan apa tuh namanya sop kaki kambing, ya, jeroan kambing, jeroan sapi dan seterusnya. Masih sanggup seperti itu. Bukankah itu sebetulnya adalah kenikmatan yang apa? Yang sudah mulai dikurangi oleh Allah, ditarik oleh Allah. Kenapa? Barangkali kita ingin diingatkan bahwa siap-siap kamu untuk mendapatkan surat yang terakhir. Gitu, Mbak Anggi. Dunia dikejar, Mbak Anggi, tapi kita tidak pernah ingat dan kita sering melupakan bagaimana cara mendapatkan surat yang terakhir itu, Mbak. Iya, padahal surat terakhir itu kunci kita ya untuk kehidupan yang berikutnya begitu ya Pak ya, karena dunia ini kan sebenarnya ya tadi ya sifatnya sementara, tapi seringkali kita mengejar hal-hal yang tadi kebahagiaannya atau kesenangannya itu sebenarnya hanya bersifat sementara saja tuh semu ya, atau bahkan tadi ada bilang sedetik doang, semenit doang, seperti itu ya. Ini gimana dong Pak, jadi supaya kita mempersiapkan surat terakhir tadi ya, supaya kita bisa bersiap lebih baik lagi Pak Farid. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, saya katakan sekali lagi bahwa kita ini sering tidak ingat bahwa pada satu titik kita akan mendapatkan surat yang terakhir. Dan ini tidak ada sebab secara manusiawi. Artinya tidak bisa dihitung. Pak, kematian itu kan hanya akan berlangsung, akan menimpa kepada mereka yang usianya sudah sekian puluh tahun. Tidak. Teman-teman saya juga ada yang masih muda, jauh lebih muda dari saya, mendahului saya. Dulu saya pernah punya anak pertama, baru lahir 20 hari juga sudah mendahului saya. Ada memang mereka yang usianya sudah 90, 100 tahun dan seterusnya, banyak yang seperti itu. Ada juga mereka yang sedang merintis, membuka usaha, punya perusahaan lagi bagus-bagusnya. Teman saya, sahabat saya, baru bulan lalu wafat tanpa sakit, tanpa dirawat di rumah sakit. Padahal beliau sedang punya perusahaan yang sedang bagus-bagusnya, sedang jaya-jayanya. Masya Allah, luar biasa. Itulah kematian. Nah, apa yang terjadi dengan kematian itu? Gitu kan, hari ini bahasanya agak-agak serius sedikit ya, agak-agak tidak ringan ya, Mbak Anggi, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan kita di dunia. Ada satu catatan. Al-Qamar 5253 mengatakan wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghiri wa kabirin mustator. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar itu adalah tertulis. Bapak, Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, ternyata kalau kita bicara tercatat itu adalah di dalam selembar kertas. Kalau kita berbicara tertulis itu di dalam selembar kertas, ternyata kehidupan kita itu juga dicatat dalam kertas yang ada di tangan malaikat. Dicatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Dan segala urusan yang kecil
maupun urusan yang besar itu adalah semuanya tertulis. Yang bicara bukan saya, Allah. Lewat Al-Qamar 52-53. Wa kullu syai'in fa'aluhu fil zubur wa kullu saghiri wa kabirim mustator. Semuanya tercatat. Semua catatan kehidupan kita akan dibuka oleh Allah. Apakah itu sesuatu yang sederhana, yang kecil, dianggap remeh, yang tersembunyi, sampai sesuatu yang sangat besar yang pernah kita lakukan. Hati-hati, ingat, kita mengejar berbagai macam jenis lembaran kertas sampai kita melupakan bahwa semua yang kita lakukan itu ada di dalam kertasnya malaikat. Ada di dalam kertasnya Allah. Semua urusan yang kecil sampai yang paling besar sekalipun itu akan ada catatannya. Bahkan niat di dalam hati kita saja itu akan tercatat di dalam catatan amal kita. Apalagi yang kita tunjukkan secara terbuka. Baru berniat saja, baru punya keinginan saja, itu tuh sudah tercatat. Apalagi Masya Allah, Subhanallah, seandainya kita zolim dengan orang lain. Seandainya kita misalnya jadi seorang pemimpin, punya satu kuasa, punya satu power, lalu kita menyalahgunakan kekuasaan kita untuk menzolimi orang lain, menzolimi masyarakatnya, menzolimi rakyatnya, pasti itu akan tercatat dengan sangat jelas. Jangankan itu, apa yang terlintas di hati kita pun itu juga akan dicatat. Lalu pada saat nanti catatan kita dibuka oleh Allah di yaumil qiyamah, setelah kita keluar dari kehidupan dunia ini, setelah kita mendapatkan satu sertifikat kematian kita, bisa ngeles nggak? Bisa menolak nggak catatan kita? Bisa menghindar nggak? Bisa cari alasan tidak? Pada saat kita berada di pengadilan dunia, barangkali kita bisa membeli hukum. Barangkali kita bisa menyuap keadilan, membayar jaksa, membayar hakim, membayar pengacara. Tetapi ketika nanti di pengadilan akhirat, apakah itu berlaku atau tidak? Ini ada kasus besar di negara kita yang sekarang ini sedang menjadi perhatian publik. Tiap hari disiarin oleh televisi, oleh media mainstream. Kasus Sambo, gitu kan? Kemarin sudah dibacakan tuntutan jaksanya. Pelaku utama Sambo hukuman seumur hidup. Kemudian PC-nya, MK-nya, RR-nya dihukum 8 tahun. Lalu RE dihukum 12 tahun. Padahal orang mengatakan, orang berharap RE ini dibebaskan. Kenapa? Karena beliau jadi justice collaborator. Jadi orang yang membuka persoalan ini sehingga terang benderang ke publik, mengatakan bahwa begini kasus yang terjadi sesungguhnya. Lalu banyak orang yang menangis, banyak orang yang protes, banyak orang yang merasa tidak nyaman. Kenapa PC yang benar-benar sudah tahu terlibat di situ bersama suaminya hanya 8 tahun, sementara RE yang disuruh, yang tidak mungkin menolak perintah atasannya, malah dihukum lebih besar, lebih lama, 12 tahun. RE ini pangkatnya pangkat paling bawah. Mesti berhadapan dengan seorang jenderal bintang 2. Bagaimana mungkin seorang pangkatnya paling bawah, paling rendah, yang baru masuk bekerja sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, bisa menolak perintah? Nggak mungkin, apalagi dia sebagai justice collaborator. Ya, sebagai orang yang membuka persoalan, mestinya banyak orang berpikir, banyak orang berharap bahwa dia walaupun tidak dibebaskan, tapi tentunya mungkin 1-2 tahun itu sudah pantas lah. Inilah hukum di dunia. Inilah hukum yang ada di negara kita. Inilah hukum yang tampak di permukaan kita. Mereka bisa ngeles, mereka bisa menolak, mereka bisa mencari alasan. Kenapa? Karena barangkali uang berbicara di situ. Ada yang mengatakan bahwa jaksanya masuk angin. Ada yang mengatakan bahwa jaksanya itu
disuap dan sebagainya. Ada mengatakan bahwa FS ini juga uangnya memang punya ratusan triliun dan bisa melebar kemana-mana, masuk ke ranah politik juga seperti itu. Itulah yang terjadi di dunia. Tetapi ketika kita masuk ke pengadilan akhirat, apa yang akan terjadi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65. Dan pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Lalu berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang pengadilan Allah, kalau kita berbicara tentang apa yang akan terjadi dengan diri kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut inilah yang akan menentukan kita dihukum berapa tahun sepanjang kita masih hidup di dunia. Mulut ini juga yang akan menentukan mengapa kita dihukum atau dibebaskan. Tetapi di akhirat nanti, berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Saya jadi ingat satu lagu zaman saya dulu, lagu Chrisye ya kalau nggak salah. Ada nggak Mbak lagunya Mbak? Saya jadi kepingin bernostalgia lagi dengan lagunya.
tangan saya nih, Mbak. Iya, ini saya pernah dengar cerita bagaimana lagu ini direkam. Ini kan karangan Taufik Ismail syairnya ya. Lalu pada saat ditawarkan kepada almarhum Krisya untuk menyanyikan lagu ini, baru satu kali rekaman langsung berhenti berkali-kali. Karena almarhum Krisya mesti menangis, nggak kuat, nggak tahan. Nggak kuat ya, nggak tahan apa, kalimat-kalimat ini sangat menyentuh, Masya Allah. Ini lagu yang membuat saya juga tidak pernah bosan untuk mendengar ini, Allahu Akbar. Ya, sorry, maaf kalau saya juga agak mellow dikit ya, Mbak Andi ya, karena ingat cerita bagaimana merekam lagu itu, terus lalu bagaimana prosesnya yang tidak mudah, kemudian lagu ini juga jadi sangat fenomenal untuk di kita semua, dan alhamdulillah ini bisa menjadi satu pengingat untuk kita semua gitu kan. Artinya apa, bahwa yuk, hidup kita ini tidak lama kok. Yuk, hidup kita ini betul-betul hanya bersifat sementara. Ada orang mengatakan bahwa hidup kita itu sangat singkat, hanya antara azan dan sholat. Kenapa azan dan sholat? Azan, lahir kita diazankan, wafat kita disolatkan. Cuman sekedar begitu. Kita tahu waktu antara azan dan sholat itu hanya sekitar paling lama juga 10 menitan. Bahkan ada yang cuma 2-3 menit. Maknanya apa? Yuk sadar. Yuk kita lakukan refleksi diri kita. Refleksi diri kita. Coba kita koreksi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini saat ke belakang, mumpung masih ada waktu. Waktu yang kita miliki berapa lama? Jangan-jangan 1 detik kemudian, jangan-jangan saat kajian itu kita langsung kembali dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap, kalau sekedar menghadap sih nggak ada masalah. Tetapi kalau menghadap lalu kemudian diminta pertanggungjawaban, apa yang sudah kita siapkan untuk bertanggung jawab itu? Nah, ini yang tidak pernah kita siapkan. Kita sering tidak mempersiapkan satu surat lembaran terakhir akte kematian. Selembar kertas kematian kita tidak pernah siapkan. Lalu kita sibuk dengan urusan dunia. Tidak berarti saya mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja. Oh, silahkan. Nikmati hidup dunia ini. Lakukan apapun yang kita mau lakukan. Lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan lupa, tetapi harus ingat apa yang kita lakukan itu sedikit, banyak, kecil atau besar itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selalu ingat bahwa ada Allah yang akan menuntut di pengadilan akhirat, maka yakin pasti hidup kita akan tetap berada di jalan Allah. Yuk, masih ada waktu. Yuk, refleksi diri yuk. Apakah sholat wajib kita sudah di awal waktu? Pak, kami sedang sibuk. Pak, ini tanggung pekerjaan. Pak, nanti saja walaupun azan sudah berkumandang, tapi kita masih mengabaikan panggilan itu. Ingat ketika tangan dan kaki tidak bisa berkata. Ingat ketika mulut tidak bisa berkata. Ingat ketika seluruh anggota tubuh kita yang akan berbicara, bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu yang mesti kita ingat ketika kita mengatakan, tanggung Pak, pekerjaan saya masih banyak, sholatnya nanti dulu, sebentar lagi. Sebentar itu berapa lama? Tahu nggak ketika sebentar hitungan detik itu tiba-tiba nyawa kita diambil oleh Yang Maha Kuasa. Lalu kita masih meninggalkan sholat. Itulah makanya kenapa setiap orang meninggal harus disolatkan. Sudahkah bayar utang puasa bagi kaum ibu yang punya period? Sudahkah utang puasa bagi bapak-bapak, bagi teman-teman, adik-adik, kakak-adik rahimakumullah yang barangkali ada yang tertinggal? Apalagi tertinggalnya sengaja. Kalau tertinggalnya secara syar'i ya monggo, nggak masalah. Itu ada keringan, ada rukhsah. Boleh seperti itu. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah bayar utang zakat? Zakat penghasilan, zakat fitrah insya Allah kita akan bayar. Kenapa? Karena sifatnya umum bersama-sama. Zakat penghasilan, zakat mal, zakat perdagangan, zakat harta, tabungan. Kita punya deposito ratusan juta, punya emas puluhan gram, ratusan gram barangkali, sudahkah dibayarkan zakatnya? Allah akan meminta kita pertanggungjawabannya.
Sudah berhenti bergunjing, teman-teman semua. Apakah kita masih bergunjing, masih bergibah, masih ngomongin orang, masih memfitnah orang? Hentikan. Hentikan, karena mulut itu nanti tidak akan bisa berbicara, nggak bisa ngeles. Berapapun uang yang kita miliki, berapapun jumlah harta yang kita miliki, nggak bisa buat bayar malaikat nanti. Nggak bisa buat nyuap Allah, nggak bisa. Pengadilan Allah, pengadilan yang maha adil. Pengadilan yang maha tinggi yang tidak mungkin kita bisa lepas sedetik pun, sebesar biji zarah sekalipun, nggak mungkin luput dari pandangan Allah, nggak mungkin luput dari perhitungan Allah. Sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, misalnya kita punya karyawan, misalnya kita punya asisten rumah tangga, punya pembantu, sudahkah kita membayar gaji mereka sesuai dengan ketentuan? Yuk para pengusaha, yuk refleksi diri yuk. Apakah ada hak-hak pekerja kita yang dizolimi dengan gaji yang kita tidak bayarkan? 1 sen pun yang kita tahan, yang kita tidak bayarkan dengan alasan apapun yang kita miliki, mungkin kita bisa bebas dari undang-undang ketenagakerjaan. Mungkin kita bisa bebas dari pengadilan dunia, tetapi pengadilan akhirat 1 sen pun, 0,5 sen pun, 0, sekian sen pun, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah yang sekarang masih punya utang, masih punya pinjaman, masih punya amanah, yuk niatkan kita bayar. Yuk niatkan kita usahakan untuk kita bayar, jangan ngemplang. Jangan ngemplang, jangan ditinggalkan. Itu akan diperhitungkan. Mungkin orang yang memberikan pinjaman kepada kita tidak ingat, jangan kita lalu merasa nyaman, merasa enak, merasa aman. Lalu kita merasa bahwa yang nagih juga, yang minjemin juga nggak pernah nagih, lalu kita lupakan. Tidak. Bisa jadi dia memang tidak ingat sama sekali, lalu kita akan bebas dari mana nanti di akhirat kelak. Yuk bayar yuk, yuk bayar yuk, yuk sahur yuk, yuk dicicil yuk, semampunya. Kalau memang sama sekali tidak mampu, ngomong sama yang ngasih pinjaman. Boleh nggak ini diridoi? Ya. Boleh nggak? Boleh nggak dibebaskan? Barangkali kita bisa minta seperti itu. Adakah yang terzolimi oleh niat kita? Yuk koreksi diri lagi. Apakah ada niat kita untuk menjatuhkan orang lain? Adakah niat kita untuk menzolimi orang lain? Apakah ada niat kita untuk memperdaya orang lain? Gara-gara kita tidak suka, gara-gara kita tidak senang, gara-gara kita tidak ingin dia ada di sekitar kita, di dekat kita. Apakah ada niat kita untuk menzolimi? Hati-hati. Kita tidak perlu bicara yang besar. Niat hati saja sudah tercatat di dalam catatannya malaikat. Sudah tercatat di dalam catatan kehidupan kita, di dalam amal kebaikan kita. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak akan ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat. Di pengadilan dunia boleh kita datangkan saksi ahli. Boleh kita datangkan saksi-saksi yang meringankan hukuman kita. Boleh kita lakukan atur semau kita dengan uang yang kita miliki. Tetapi di akhirat tidak akan pernah ada saksi ahli yang meringankan kita. Tidak pernah ada orang yang mau dibayar untuk membela diri kita. Apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Apakah ada orang yang terzolimi dengan perkataan kita? Kata-kata kita pedas. Kata-kata kita nyelekit, kata-kata kita benar-benar membuat hati orang tersinggung, membuat orang marah, dan sebagainya. Apakah ada yang terzolimi oleh perbuatan kita? Apakah ada mereka yang tersakiti oleh kata dan perbuatan kita? Adakah mereka yang kita fitnah? Adakah mereka yang kita gunjingkan? Adakah mereka yang kita gibahi? Bahkan mungkin setiap saat. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Terutama kaum ibu yang biasanya sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata menggibah, ngomongin orang lain, membicarakan orang lain. Yuk, ingat lagunya Chrisye, pada saat mulut tidak bisa bersuara, pada saat tangan kaki yang berbicara, lalu apa yang akan bisa kita lakukan? Apakah orang tua kita ridho dengan diri kita? Apakah orang tua ridho dengan kita? Apakah pasangan ridho dengan kita? Apakah anak kita ridho dengan kita? Apakah orang lain ridho dengan kita? Apakah tetangga ridho dengan kita? Apakah teman kerja ridho dengan kita? Kalau tidak ridho, apa yang akan bisa kita lakukan? Apa yang akan kita bisa pertanggungjawabkan?
pada saat nanti kita mendapatkan selembar kertas yang terakhir, itu semua akan terbuka dengan sendirinya. Dan saat kita menghadap kepada Allah, itu kita akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan selama kehidupan kita di dunia ini. Ya, itu Mbak Anggi, kajian kita sampai di sini saja. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Silahkan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid, Masya Allah. Tadi memang untuk lagunya Krisya itu ya begitu menggetarkan ya, dan membawa kita jadi merefleksi gitu ya. Wah, berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita buat, apakah Allah sudah ampuni, dan bagaimana nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti ya pada saat kertas terakhir tadi kita sudah keluar gitu ya. Dan ini tadi ya bagaimana kita cek lagi hal-hal yang mungkin kita refleksi, kita cek lagi keseharian kita dalam perjalanan hidup kita, perjalanan spiritual kita selama ini juga gitu ya. Apakah masih banyak hal-hal yang belum kita bereskan gitu ya, kayak tadi yang Pak Farid sampaikan. Ini terlihatnya memang sederhana ya Pak Farid ya, terkait dengan sudahkah kita sholat di awal waktu, ya membayar utang puasa, utang zakat, dan sebagainya. Tapi pada prakteknya memang seringkali kita masih disibukkan dengan dunia. Dan ini mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Pak Farid pada hari ini tentunya nggak ada yang kebetulan. Allah sedang ingatkan kita semua, dan Allah ini tanda cintanya Allah bahwa Allah ingin kita terus memperbaiki diri, terus untuk membersihkan diri kita supaya pada saat menyebut Allah itu kita bisa siap gitu ya. Ada salah satu ustazah yang lagi sering saya dengarkan juga ya Pak Farid ya. Beliau punya guru Habibah Hadijah, di mana justru pada saat orang-orang sekitarnya menerima surat kematian gitu ya, dipanggil oleh Allah, itu beliau mengucapkan alhamdulillah. Untuk orang-orang wali, untuk orang-orang soleh itu justru pada saat menerima itu sudah siap dirinya, berarti ya Pak Farid ya, sudah siap dirinya, dan mereka merasa bahwa itu adalah undangan untuk kembali bertemu Allah, dan mempersiapkannya udah kayak orang pesta dalam arti tampilan terbaik ya, dengan juga dari waktu yang tersisa itu benar-benar semuanya adalah untuk ibadah dengan Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua juga nanti diakhirkan seperti itu ya teman-teman. Ada cerita Mbak Anggi, kalau boleh tambahkan sedikit ya, cerita tentang para wali. Ya. Jadi Jalaluddin Rumi itu seorang sufi gitu kan, pada saat beliau akan meninggal gitu kan, itu murid-muridnya pada bersedih, kemudian nangis macam-macam. Lalu dia manggil murid-muridnya, kenapa kalian mesti bersedih? Kenapa kalian mesti harus menangis seperti itu? Karena engkau akan meninggal ya Syekh katakan seperti itu ya. Kamu tahu nggak? Justru inilah yang aku harapkan. Inilah waktu yang aku tunggu. Kenapa? Karena aku akan kembali bersama dengan penciptaku. Justru inilah yang aku tunggu-tunggu. Inilah seperti malam pengantin. Jadi kalau ada istilah kalau kita mimpi jadi pengantin, itu katanya kita akan meninggal. Nah, itu awalnya ceritanya dari Jalaluddin Rumi seperti itu. Dan ketika Rasulullah juga ditanya, ketika sahabatnya merasa pada saat beliau mau meninggal gitu kan, beliau mengatakan bahwa ketika aku hidup aku bahagia. Kenapa? Karena aku bisa mengajarkan sesuatu yang baik untuk kalian. Ketika aku meninggal aku malah lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena aku berada di sisi Allah. Ketika kalian berbuat baik, maka aku akan aminkan apa yang kalian lakukan. Ketika kalian berbuat tidak baik, maka aku akan mintakan maaf atas dosa yang kalian lakukan. Begitulah mereka menghadapi kematian. Tapi ya dengan catatan gitu, apa yang kita siapkan untuk mendapatkan selembar kertas tersebut. Itu Mbak Agi. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Jadi kajian hari ini nih, ya ini kalau di chat tuh banyak yang melo-melo ya Pak ya. Jadi kita diingatkan banget perjalanan hidup kita nggak sebentar gitu ya. Saya juga merasakan bagaimana mungkin tahun depan sudah mulai masuk tahun angka yang bagi sebagian orang itu banyak lah ceritanya ya. Tahunnya Nabi juga mulai menerima ininya sebagai Nabi ya, Masya Allah. Jadi itulah mudah-mudahan ini juga jalan Allah ingin kita supaya terus istiqomah, supaya terus bisa semakin dekat kepada Allah, mendapatkan ridhonya ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih
Tahun depan tuh Mbak, tahun kejayaan Islam katanya, karena Oh setiap gitu. 100 tahun akan ada kebangkitan Islam. Kita tahu Kaisar Ottoman itu, Kesultanan Ottoman kan jatuh di 1924 ya. Nah 2024 itu 100 tahun tepat dan itu awal kejayaan Islam. Insya Allah, amin gitu ya. Baik, Pak Farid, nggak berasa ya, ini kita sudah hampir 1,5 jam mengawali acara ini, dan teman-teman kajian tadi juga mudah-mudahan ya bisa kita tidak hanya kita dimudahkan pemahaman, tapi juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mempraktekannya, mengamalkannya, dan tadi ya kita bisa membawa diri kita ya untuk senantiasa berada di jalan Allah, semakin dekat kepadanya ya. Dan nanti di akhir sesi ini Pak Farid akan eh, kembali ya memberikan doanya, tapi sebelum Pak Farid membawa doa penutup, izin teman-teman saya share screen terlebih dahulu terkait dengan seperti biasa ya, ada laporan. Ini laporan sahabat berkat cinta. Bentar. Dan juga terima kasih pada teman-teman ya yang sudah terus mendukung program ini. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban ya, di mana, oke. Ya, ini mohon izin untuk foto-fotonya belum sempat saya kompil mulu nih, padahal bunda-bundanya sudah kirimkan. Tapi ya, alhamdulillah sudah selalu kita tunaikan ya, Bapak Ibu semuanya sudah share, sudah kami distribusikan. Alhamdulillah di hari Jumat kemarin, total akumulasi dari tambahan pekan sebelumnya menjadi sebesar total Rp1.201.000, dan sudah kami salurkan ya di 4 kota sebesar Rp250.000 per dapur, sehingga total sudah kita keluarkan Rp1 juta. Masih ada sisa saldo sebesar Rp201.000 ya, di mana di sini kita salurkan ke Lampung, ke Bekasi, ke Semarang, dan Situbondo. Terima kasih Bapak Ibu sahabat surga yang sudah terus membersamai program ini, mendukung program ini, dan sudah bersedekah lewat sini. Mudah-mudahan tadi ya kita juga membantu ibu bunda-bunda ini ya yang butuh dukungan untuk produktif, dan dukungan sokongan juga supaya sama-sama bersedekah ya untuk membangkitkan ekonominya. Di sini para donatur mulia, para donatur yang sudah senantiasa bersedekah bersama kami, mudah-mudahan Allah berikan ketinggian derajatnya, keberkahannya, kebahagiaannya, kemuliaannya di sisi Allah, dan juga tentunya semakin diberkahi ya, dan juga keluarganya semakin Allah berkahi dan ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja sih pengumumannya, dan insya Allah mungkin kita akan mengadakan kelas online ya, seminar virtual Magnet Rezeki ya Pak Farid ya. Insya Ya. Allah di bulan Februari, tanggal 5 Februari, nanti akan kami share Bapak Ibu. Tentu saja juga biasanya donasinya ini insya Allah masih sangat terjangkau, dan biasanya juga sebagian kami alokasikan untuk berbagi ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan, dan ridhoi kita semua. Baik, Pak Farid, kalau gitu, Bapak Ibu, ya kita juga langsung tutup dengan foto bersama. Silakan bersiap, ya tacap-tacap dulu kalau mau ikut foto bersama. Dan Pak Farid akan menutupnya dengan doa untuk kita semua. Pada Pak Farid, dipersilakan. Ya, Baik, silakan. terima kasih Mbak Anggi, dan kalau teman-teman nantinya ikut seminar online itu mengatakan, kok berbayar Mbak, kenapa tidak diberikan secara free saja? Kita terikat dengan satu ketentuan dari dari manajemen Magnet Rezeki. Kalau untuk yang sifatnya seminar ataupun yang sifatnya training gitu ya, itu memang harus berbayar. Tetapi kalau kajian-kajian dijamin free. Nah, di dalam seminar itu kita akan berikan dasar-dasar rezeki, kemudian jurus-jurusnya, lalu kemudian jika membutuhkan pembahasan lebih detail, masuklah ke kajian-kajian rutin seperti di hari Sabtu ini, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, dan semoga apa yang kita lakukan pastinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya usia kami ini, kami beserta keluarga, beserta orang-orang yang kami cintai, tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga kami tetap istiqomah di jalan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah yang senantiasa kami memujinya setiap saat. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah yang Rabb, barang siapa yang Engkau beri petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Ya Allah, tetapkanlah kami, istiqomahkanlah kami, tetap berada di jalan-Mu, tetap berada di jalan kebenaran yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah selain Engkau. Tiada sekutu bagimu, ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu ya Allah, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih. Selamat pagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid untuk kajian hari ini ya, yang menyentuh dan membawa kita semua untuk terus senantiasa ya menjemput ridho Allah. Mudah-mudahan Pak Farid senantiasa dilimpahkan nikmat sehat ya, dan juga dilancarkan segala urusannya, dan semakin Allah tinggikan derajatnya, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhirat. Amin amin amin. Baik, yuk silakan Bapak Ibu boleh di-on-kan kamera videonya, kita foto bersama. Wah, Bunda Vivi sudah paling hafal ini ya gerakannya. Oke, silakan, ayo. Oke, ini sudah ada Bu Heni dengan rombongannya, Bunda Wasni, ya, Bunda Dwi, Pak Zainal, Bunda Eni, Bunda Tia, Bunda Hida, Masya Allah, anak soleh. Ikut kajian nih ya. Bunda Mila, Bunda Siti Maria, Pak Gunawan, ya Pak Gali, Alhamdulillah Pak Dini Laska. Wah, ini banyak yang baru-baru saya lihat ya. Pak Razambir, Alhamdulillah. Mas Andika juga ya. Baik, oke. Biasa di sini kita ingin menyebut ridho Allah ya. Jadi silakan tangannya seperti ini, kita mengharap ridho Allah ya, kita perbanyak doanya juga ya, karena ternyata doa itu menguatkan kita supaya Allah semakin mengabulkan doa kita, dan Allah suka pada hamba yang senantiasa berdoa dan meminta kepadanya ya. Oke, silakan tangan seperti ini ya. Saya hitung 1, 2, 3, tahan sebentar. Oke, masih ada yang chat ya. 1, 2, 3. Baik,
Dan kemudian ya kita berharap hanya kepada Allah ya, dan juga di marketplace ini namanya satu sama terhubung. Kita di sini terhubung ya, satu frekuensi dan sama-sama tentunya menyebut ridho Allah tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, masih ada yang chat. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, rahmati Allah sudah membersamai kajian Sabtu pagi hari ini. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Ya, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Sabtu pekan depan. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد.